Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Dinur Cahyani dengan NIM 240332600532 dari Offering C8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dan peradaban mazhab. A. Pengertian dan prinsip hukum Islam. Umat Islam menggunakan berbagai istilah untuk aturan yang berasal dari Islam, hukum Islam, syariah, dan fikih. Meskipun sering dianggap sinonim, syariah dan fikih memiliki perbedaan konseptual. Nasih 2015-62 mengemukakan perbedaan keduanya pada tabel berikut. Rumusan menurut syariat berupa nas-nas yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sedangkan menurut fikih berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariah. Sifat dasar menurut syariat fundamental, global, absolut, dan tidak berubah. Sedangkan menurut fikih instrumental, terinci, relatif, atau dani, dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Aspek ruang lingkup menurut syariah mencakup semua persoalan agama yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, dan tata cara beribadah kepada Allah. Sedangkan menurut fikih hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia. Aspek keragaman menurut syariah hanya satu dalam bentuk nas Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan menurut fikih jumlahnya banyak sesuai jumlah ulama fikih yang merumuskan seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Menurut Sidqi 1997-89 ada 5 prinsip yang menjadi landasan hukum Islam, yakni persamaan, kemaslahatan, keadilan, tidak memberatkan, dan bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan dari 5 prinsip landasan hukum Islam. Yang pertama, persamaan. Prinsip persamaan dalam hukum Islam berarti hukum berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang status sosial, profesi, atau kedudukan. Tidak ada hak istimewa, privilege bagi siapapun, bahkan Nabi dan keluarganya sekalipun. Contohnya, Nabi menolak permohonan keringanan hukuman bagi pencuri wanita, bahkan menyatakan akan menghukum putrinya sendiri jika melakukan pencurian. Contoh dari persamaan. A. Pengadilan semua terdakwa berhak mendapatkan pembelaan yang sama tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Hakim harus memutuskan berdasarkan bukti yang ada, bukan berdasarkan tekanan dari pihak manapun. B. Tempat kerja. Semua karyawan berhak diperlakukan adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin. Promosi harus diberikan berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan favoritisme. C. Di sekolah. Semua siswa berhak mendapatkan pendidikan yang sama, tanpa memandang latar belakang keluarga mereka. Guru harus memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan. D. Di dalam keluarga, orang tua harus memperlakukan semua anak mereka dengan adil dan setara tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin atau kepribadian. Selanjutnya, 2. Kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan merupakan salah satu landasan penting dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kebaikan dan manfaat yang sebesar-besarnya, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi orang lain, masyarakat secara luas, serta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dalam kajian hukum Islam dikenal konsep illah dan hikmah.
Ilah adalah alasan langsung yang mendasari lahirnya suatu hukum, sementara hikmah adalah hasil atau akibat tersembunyi dari penetapan hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum Islam tidaklah lahir secara acak atau tanpa sebab, melainkan dimunculkan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang rasional dan logis dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh konkret, larangan mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang narkoba dalam Islam adalah wujud dari penerapan prinsip kemaslahatan ini. Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi minuman keras dan narkoba dapat menyebabkan berbagai kerusakan di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kerusakan moral, akhlak, kerusakan sosial, kerusakan ekonomi, dan kerusakan kesehatan. Kerusakan-kerusakan ini pada akhirnya dapat mengganggu dan merusak masa depan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan manusia dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras dan narkoba. Yang ketiga, yaitu keadilan. Prinsip keadilan adalah pilar utama dalam hukum Islam yang menggarisbawahi bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Salah satu manifestasi dari prinsip ini adalah kewajiban zakat dan sedekah bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta. Melalui zakat dan sedekah, sebagian harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya dialokasikan untuk membantu fakir miskin dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni. Selain itu, kewajiban zakat dan sedekah juga berfungsi sebagai pengingat bagi manusia bahwa harta yang mereka miliki bukanlah milik pribadi sepenuhnya, melainkan titipan dari Tuhan yang harus digunakan sebaik mungkin untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada aspek keadilan sosial dan ekonomi yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. Keempat, tidak memberatkan. Prinsip tidak memberatkan dalam hukum Islam mengandung makna bahwa hukum-hukum yang ada tidak bertujuan untuk membebani umat manusia di luar batas kemampuan mereka. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan individu dalam menjalankan kaidah-kaidah hukum. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Meskipun demikian, prinsip ini tidak serta-merta menghilangkan unsur pemaksaan dalam hukum Islam, karena dalam kondisi tertentu pemaksaan tetap diberlakukan untuk mengakomodasi keterbatasan dan kesulitan yang mungkin dihadapi umat Islam dikenal dengan istilah rukhsah atau keringanan. Contohnya, yaitu seorang muslim yang sedang berpergian jauh diperbolehkan untuk menjamak atau menggabungkan dan mengqashar atau meringkas sholatnya sebagai bentuk keringanan yang diberikan oleh agama. Dengan demikian, prinsip ini menyeimbangkan antara kewajiban menjalankan hukum dengan kemampuan individu, sehingga hukum Islam tetap relevan dan mudah dilaksanakan dalam berbagai kondisi. Yang kelima, tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya tanggung jawab dalam setiap tindakan manusia, yang mana setiap perbuatan akan mendatangkan konsekuensi,
baik yang menyenangkan maupun tidak. Prinsip ini tercermin dalam konsep wajib dan haram. Menjalankan kewajiban akan mendatangkan pahala, sementara melanggarnya mendatangkan dosa, dan sebaliknya. Lebih lanjut, prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan bahwa agama ini tidak hanya berfokus pada aspek ketuhanan dan akhirat, tetapi juga memperhatikan hubungan antara manusia di dunia. Dengan demikian, Islam bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang sempurna, yang memahami keseimbangan antara tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, antara kepentingan ukhrawi dan duniawi, serta antara kepentingan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mencegah kerusakan, mafsadah, dan mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan dengan mengatur tata kehidupan manusia dalam segala aspek, baik duniawi maupun ukhrawi, individual, bermasyarakat, dan bernegara. B. Hierarki sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan hadis yang dilengkapi dengan ijtihad. Hal ini tercermin dalam dialog Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal. Al-Quran dan hadis memberikan panduan prinsip untuk ibadah, namun dalam bidang muamalah urusan duniawi, keduanya memberikan rambu-rambu umum, memberikan ruang bagi manusia untuk mengembangkan urusannya sendiri, mengingat sifatnya yang global. Al-Quran dan hadis memerlukan penafsiran yang cermat agar menghasilkan kaidah yang lebih konkret, aplikatif, dan mudah dipahami. Proses penafsiran ini harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh ilmu-ilmu yang relevan seperti bahasa Arab, ulumul Quran, uslul fiqih, dan sejarah untuk memastikan bahwa penafsiran tersebut tidak menyimpang dari kebenaran dan pertujuan hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa hierarki sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber pokok hukum Islam. Al-Quran secara etimologis berarti bacaan, dan secara terminologis adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, disampaikan secara mutawatir berkesinambungan oleh banyak orang yang terpercaya. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan hukum relatif sedikit dibandingkan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam. Oleh karena itu, penafsiran Al-Quran yang relevan dengan perkembangan zaman menjadi penting untuk memberikan dasar hukum bagi berbagai persoalan umat. 2. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis yang secara bahasa berarti perkataan, cerita, atau kejadian, didefinisikan secara istilah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Takrir. Takrir adalah pembenaran Nabi terhadap tindakan sahabat yang dilakukan di hadapannya atau yang sampai kepada beliau. Hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayan terhadap Al-Quran, memberikan rincian dan penafsiran yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hadis memiliki peran krusial dalam penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, tidak semua hadis dapat dijadikan dasar hukum. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hanya hadis sahih dan hasan yang memenuhi syarat sebagai pijakan hukum. Sementara hakim dhaif lemah umumnya tidak dapat digunakan kecuali dalam konteks fadhail al-amal, keutamaan amal ibadah. Ketiga, ijtihad, sumber pelengkap hukum Islam.
Ijtihad secara bahasa berarti mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu yang sulit. Secara istilah, Imam Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai upaya seorang mujtahid mencurahkan kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariah. Ijtihad merupakan aktivitas sungguh-sungguh dalam menggali hukum yang masih bersifat global dalam syariah. Hasil ijtihad bersifat zani, dugaan kuat, relatif, dan mungkin diinterpretasi ulang karena perbedaan latar belakang dan kemampuan ulama. Oleh karena itu, hasil ijtihad tidak mutlak, benar, dan dapat berbeda antara satu mujtahid dengan yang lain. Para ulama memberikan rambu-rambu agar ijtihad tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun hasilnya berbeda. Persyaratan ijtihad menurut Imam Al-Syayukani 1922-279 sampai 302. Yang pertama, mampu memahami dengan baik Al-Quran dan hadis. Kedua, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma, kesepakatan para sahabat Nabi. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab secara komprehensif. Yang keempat, menguasai ilmu fikih ushul al-fikih. Yang kelima, memiliki pengetahuan di bidang nasih, mansuh, konsep pembatalan hukum baik yang menyangkut Al-Quran atau hadis Nabi. Dalam konteks modern, ijtihad memerlukan persyaratan tambahan, yaitu kemampuan masalah secara utuh dari berbagai sudut pandang, baik melalui sumber terpercaya atau melibatkan pihak yang kompeten. Ijtihad dapat dilakukan secara individu, ijtihad fardhi, atau kolektif, ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi masih relevan untuk masalah yang tidak melibatkan kepentingan publik. Namun, untuk masalah yang menyangkut kepentingan publik, ijtihad jama'i lebih dianjurkan karena memungkinkan pengkajian dari berbagai sudut pandang, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam kesimpulan hukum. Ijtihad jama'i melibatkan banyak orang dari berbagai disiplin ilmu, berbeda dengan ijtihad fardhi yang hanya mengandalkan kemampuan individu yang mungkin terbatas dalam penguasaan berbagai bidang ilmu. Selanjutnya yaitu C. Ragam pendekatan hukum Islam dan implikasinya. Terdapat berbagai pendekatan dalam memahami syariat yang bersifat global dengan tujuan menemukan pemahaman yang paling dekat dengan makna Al-Quran dan hadis. 3 pendekatan utama itu adalah 1. Tekstualis atau transkripturalis, memahami teks Al-Quran dan hadis secara tersurat dan menjadikan penafsiran ulama klasik sebagai rujukan ideal, seringkali menolak pemikiran ahli fikih kontemporer yang bertentangan. Kedua, rasionalis, memberikan porsi besar pada rasio atau nalar dalam memahami teks, meyakini bahwa semua teks dapat dipahami melalui akal, bahkan berani menyatakan bahwa ayat Al-Quran atau hadis bisa tidak relevan jika tidak dapat dinalar dan layak direvisi. Yang ketiga, konstekstual, menggali substansi teks Al-Quran dan hadis, lalu mengkontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, sehingga pesan luhur teks tetap relevan dengan perkembangan sosio-kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu D. Perbedaan mazhab dan penyikapan. Mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah dari dalil-dalilnya. Perbedaan potensi intelektual dan potensi multi-interpretasi dalam Al-Quran dan hadis menyebabkan munculnya beragam mazhab fikih. Muncul pertanyaan, apakah umat Islam harus bermazhab?
Umat Islam terbagi dalam tingkatan kemampuan memahami ajaran Islam. Awam, santri, dan mujtahid. Mayoritas Islam berada pada level alam. Mayoritas umat Islam berada pada level awam dan tidak memiliki kemampuan untuk langsung mencari jawaban hukum dari Al-Quran dan hadis. Bagi kelompok awam, mengikuti rumusan hukum oleh para mujtahid adalah pilihan bijaksana karena hukum tersebut sudah melalui pertimbangan matang dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Langkah ini bertujuan memberikan solusi atas ketidakmampuan mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis, bukan untuk menjauhkan mereka dari sumber utama hukum Islam. Adapun cara-cara menyikapi perbedaan mazhab. Yang pertama, bekali diri dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Yang kedua, utamakan masalah besar umat daripada masalah kecil seperti khilafiyah. Yang ketiga, pahami ikhtilaf sebagai rahmat Allah dan ikuti ulama salaf. Selanjutnya yang keempat, teladani etika ulama salaf dalam berikhtilaf agar memiliki sikap tawazun. Yang kelima, ikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya atau pilih pendapat yang rajih. Kaum awam boleh bertaklid pada imam atau ulama terpercaya. Yang keenam, utamakan sikap melonggarkan dan bertoleransi dalam hal kemaslahatan umum. Yang ketujuh, hindari sikap hulu atau berlebih-lebihan atau tataruf ekstrim dalam masalah furuk, cabang atau bukan inti. Yang kedelapan, jaga agar ikhtilaf tetap di wilayah wacana pemikiran, bukan perselisihan hati. Dan yang terakhir, perlakukan orang atau kelompok atau mazhab lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Hukum Islam dan kearifan lokal. Islam datang ke Jazirah Arab tidak dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan budaya dan adat istiadat yang sudah ada. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan menghilangkan seluruh tradisi Arab. Budaya Arab dan ajaran Islam berpadu, sehingga sulit dibedakan mana nilai Islam dan mana simbol budaya Arab. Nabi SAW mampu mengemas tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Para wali songo menyebarkan Islam di Nusantara dengan akomodatif terhadap budaya Jawa, memadukan ajaran Islam dengan tradisi Hindu dan Buddha. Islam tidak anti terhadap budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Imam Malik menjadikan tradisi masyarakat Madinah sebagai salah satu kaidah hukum seperti jumlah rakaat sholat tarawih. Imam Syafi'i juga mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat dalam merumuskan hukum, seperti perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid. Pemahaman terhadap ajaran agama tidak bisa mengabaikan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat. Muslim tidak bisa mengembalikan perilaku beragama seperti masyarakat Muslim Arab generasi awal tanpa memilah inti Islam dan budaya. Ajaran agama Islam syarat dengan penafsiran yang tidak bisa terpisah dari tempat dan waktu. Islam selalu identik dengan bangsa dan kebudayaan. Akomodasi hukum Islam dalam undang-undang negara. Pembentukan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan bangsa. Hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif karena telah lama menjadi hukum kebiasaan, customary law,
yang dijalankan umat Islam, terjadi akulturasi sosial budaya terhadap hukum Islam, sehingga umat Islam dapat menerima hukum Islam dengan baik. Sebelum Indonesia merdeka, hukum Islam telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa penjajahan, hukum Islam masih dijumpai dalam masyarakat, meskipun dibatasi pada persoalan keluarga. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam terus berjuang mewujudkan undang-undang nasional yang mengikat seluruh umat Islam. Pada tahun 1974, lahirlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang nasional. Lahirnya undang-undang ini membawa semangat baru bagi umat Islam untuk memperjuangkan undang-undang lain yang berkaitan dengan hukum Islam. Kondisi ini wajar karena masyarakat penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sehingga umat Islam berharap memiliki undang-undang bernuansa Islam. Adapun undang-undang dan PP seperti tabel di bawah ini. Misalnya, pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan negeri sebagai judicial power, kekuasaan kehakiman. Pada tahun 1974, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya yaitu tahun 1989, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan adapun undang-undang lainnya yang bisa dilihat melalui tabel ini. Baik, setelah saya menjelaskan tentang bab 5 yaitu hukum Islam dan peradaban mazhab, adapun contoh-contoh di kehidupan sehari-hari yang sudah saya lakukan. Misalnya, dalam sholat, saya sebagai makmum mengikuti gerakan imam sesuai mazhab Syafi'i. Meskipun saya tahu ada mazhab lain yang memiliki perbedaan pendapat tentang tata cara sholat, saya menghormati perbedaan tersebut dan tetap mengikuti imam untuk menjaga persatuan. Selanjutnya yaitu saya selalu memeriksa label halal pada kemasan produk untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Jika saya menemukan produk yang meragukan kehalalannya, saya akan mencari alternatif produk lain yang lebih terjamin kehalalannya. Contoh selanjutnya yaitu saya memilih pakaian yang menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Saya juga menghindari pakaian yang ketat atau transparan yang dapat menimbulkan fitnah. Sekian paparan materi dari bab 5 yang bisa saya kemukakan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang sudah saya ucapkan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.